welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Devina Amalia. And at this time kita akan ngebahas hal yang sedang viral di belakangan hari ini, yaitu tentang hashtag Free Britney dan Jonathan Galindo. Jadi sebenarnya ada apa sih dengan Britney Spears? Dan kenapa hashtag Free Britney itu trending kembali di platform TikTok dan Twitter? Dan siapa sih Jonathan Galindo itu? By the way, bagi kalian yang baru pertama kali klik video ini ataupun sudah lama mensubscribe channel YouTube aku, terima kasih banyak. Dan aku akan upload tentang misteri ataupun yang sedang viral belakangan hari ini di setiap minggunya. Jadi jika kalian menyukai topik-topik tersebut, make sure to subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng agar kamu jadi yang pertama untuk mengetahui berita-berita tersebut. So let's check it out. Jadi hashtag Free Britney mulai ramai diperbincangkan kembali sejak unggahan Twitter dari Kanye West yang menyatakan dirinya ingin menjadi presiden Amerika. Di mana para fans Britney ini memiliki pemikiran bahwa sebenarnya Britney Spears dengan Kanye West memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pernah menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Tapi kenapa Kanye West dapat dipercaya oleh para rakyat dan para fans untuk menjadi presiden Amerika, dan sedangkan Britney Spears ini masih dalam kurungan kekangan oleh orang tuanya? Dan puncaknya ini menjadi trending di saat Britney Spears mengunggah video dirinya di TikTok dengan menggunakan baju kuning yang diranahkan oleh para fans sebagai bentuk pertolongan. Jadi sebelum dia mengunggah video dia menggunakan baju kuning itu, dia mengunggah video dirinya dengan menggunakan baju hitam dan dikomentari oleh beberapa para fansnya, jika kamu membutuhkan pertolongan, tolong kenakan baju kuning. Dan benar saja di unggahan berikutnya dia menggunakan baju kuning, dan kalau kita lihat dia cuma mundar-mandir aja gitu bawa bunga. Dan dia juga mengupload di Instagram foto dia menggunakan baju kuning dengan caption, "Ini baju kuning favorit saya." Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan ada apa sih dengan Britney, aku akan ngebahas sedikit tentang kehidupan Britney sebelumnya. Jadi, Britney Spears merupakan seorang aktris, penyanyi, serta penari kelahiran 2 Desember 1981. Jadi kalau ditotalin sekarang umurnya mungkin kisaran 38 tahun. Dia memulai karirnya di dunia industri dari dia kecil, di mana dia bergabung dengan Disney Channel dan merilis album pertamanya pada tahun 1999 hingga 2000 dengan berjudul Baby One More Time and Oops, I Did It Again, yang dimana album tersebut mendapatkan kesuksesan global dan berhasil menjual 10 juta album. Akibat albumnya itu, Britney Spears dijuluki sebagai Princess of Pop. Pada bulan Januari tahun 2004, Britney menikahi teman masa kecilnya yang bernama Jason Allen Alexander di sebuah tempat kecil yang bernama Little White Wedding Chapel di Las Vegas. Namun sayangnya pernikahan tersebut hanya berumur tidak lebih dari 3 hari, yaitu 55 jam, yang dimana perceraian itu diikuti oleh petisi pengadilan yang menyatakan bahwa Britney kurang mengerti dengan apa yang ia lakukan. Nah, pada tahun yang sama, itu kan bulan Januari, dan ini pada bulan Julinya dia menikah kembali dengan seorang penari asal Amerika Serikat yang bernama Kevin Federline, yang ia kenal 3 bulan sebelumnya. Nah, di mana pernikahan mereka berhasil dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sean Preston dan Jaden James. Tapi pada tahun 2007 dia kembali mengalami perceraian, dan di saat itu kehidupan Britney Spears berubah drastis, di mana ia sudah mulai depresi-depresi dengan permasalahan-permasalahan yang pelik. You know lah, kalau perceraian kan pasti tekanan depresinya itu lebih kuat, apalagi menyangkut hak asuh anak yang tidak dilegalkan untuk dirinya. Nah, jadi pada tahun 2007 ini Britney itu bolak-balik ke rumah sakit rehabilitas, dan di tahun ini Britney mencukur rambutnya hingga botak. Dia pernah didakwa sebagai tabrak lari di area parkir, dan Britney juga pernah mengunci dirinya bersama anaknya Jaden karena menolak mengembalikan anaknya kepada mantan suaminya. Hingga saat itu polisi turun tangan untuk mengeluarkan Britney dari kamarnya. Dan pada saat itu, para paparazzi memonitoring segala aktivitas dari Britney hingga 24 jam. Jadi mungkin karena Britney ini geram, diuntit terus-terusan sama para paparazzi, Britney menyerang seorang paparazzi beserta mobilnya dengan menggunakan payung.
Nah, akibat kejadian-kejadian itu, pada tahun 2008, Britney dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan ayahnya, Jamie Spears, mengajukan hak conservatorship kepada pengadilan Los Angeles selama kurang lebih 1 tahun. Jadi, conservatorship itu merupakan konsep hukum di Amerika Serikat dalam kasus pengadilan. Hakim akan menunjuk orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk merawat orang dewasa lainnya. Dimana pada tahun 2008 ini kan usia Britney sudah menginjak umur 31 tahun, dimana itu dia sudah dikatakan sebagai orang dewasa. Jadi conservatorship ini suatu kebijakan di mana satu orang memiliki tanggung jawab atas satu orang yang sudah dewasa ini. Jadi, ayah Britney ini menanggung-jawabi kehidupan Britney, memonitoring dan mengontrol selama 1 tahun karena saat itu dia mengajukan conservatorship temporary atau yang sementara. Nah, tapi pada tahun 2009, ayahnya tersebut memperpanjang conservatorship dengan alasan perkataan sang ayah yang menyatakan bahwa Britney mengalami penyakit demensia, yaitu penyakit lupa. Dan hal itu disetujui oleh pengadilan Los Angeles dan menjadikan hukum conservatorship itu menjadi permanen atau seumur hidup. Jadi pada saat itu James, sang ayah Britney, beserta pengacara memiliki hak penuh atas harta serta kehidupan dan keseharian Britney. Jadi untuk segala apapun hal yang mau dilakukan Britney itu harus atas seizin ayahnya. Walaupun itu hanya membeli barang, membeli minuman, ataupun mengepost atau mengunggah segala bentuk apapun ke dalam sosial media. Itu tuh semua harus melalui persetujuan dari sang ayah. Nah, selain itu dengan adanya conservatorship ini menyebabkan Britney tidak diizinkan untuk menikah, tidak diizinkan untuk memiliki anak, tidak diizinkan untuk menyetir, tidak diizinkan untuk menelpon siapapun, tidak diizinkan untuk membicarakan tentang segala apapun yang berbau tentang conservatorship, dan dia tidak boleh berbelanja melebihi kapasitas uang jajannya yang diberikan tiap minggunya hanya sebesar 16 juta rupiah. Gimana ya? 16 juta itu sebenarnya kalau aku bilang ya banyak, tapi untuk sekelas Britney, sang legendaris, sang princess of pop, 16 juta itu ya mikir sendiri deh. Yang dimana padahal dia memiliki harta kekayaan sebesar 215 juta US dollar yang kalau dikalkulasikan dalam rupiah itu segini. Nah, tapi pada tahun 2018, pengacara Britney mengatakan bahwa Britney hanya memiliki kekayaan sebesar 59 juta US dollar. Mungkin kalau dikalkulasikan sebesar ini. Nah, tapi kalau dipikir-pikir atas perjalanan panjang karirnya si Britney ini, mulai dari dia menjadi legendaris, banyak penghargaan-penghargaan yang dia raih, penjualan album yang sangat fantastis, untuk mencapai angka 215 juta US dollar itu lebih memungkinkan dibanding dikatakan dia hanya memiliki 59 juta US dollar dan tiap minggunya dia hanya diberikan 16 juta rupiah. Dan setiap tahunnya Britney diharuskan membayar ayahnya, membayar tim krunya, dan membayar perpanjangan conservatorship itu yang sebenarnya dia sendiri itu tidak inginkan. Dan para fansnya ini banyak menaruh kecurigaan atas keanehan-keanehan di balik conservatorship ini. Dimana pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2008, saat pertama kali dia mendapatkan conservatorship dari ayahnya, setelah Britney keluar dari rumah sakit untuk direhabilitas, bagaimana ceritanya? Seorang yang memiliki penyakit demensia dapat berakting dengan lancar pada film How Met I Mother. Dan 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit, dia juga merilis album yang bernama Womanizer. Dimana pada 1 tahun itu, pada tahun 2008, dia menghasilkan 138 juta US dollar dalam 1 tahun. Kebayang gak tuh pasien yang mengidap penyakit demensia melakukan dan meraih itu semua. Bahkan hingga 2020, dia telah merilis 4 album, dia telah menggelar 4 konser besar fenomenal di Las Vegas dan 3 konser di belahan dunia. Dan dia juga pernah menjadi juri X Factor secara full time, yang dimana X Factor ini kan sebagai juri yang menentukan karir industri seseorang. Gimana ceritanya orang yang memiliki penyakit demensia ini menentukan karir industri seseorang?
Wow, hal tersebut dirasakan keanehan oleh produsernya sendiri yang mengatakan bahwa Britney selalu minta kepada pihak produser saat ia ingin menyelenggarakan konser, saat ia ingin membuat video klip, dia merequest untuk adanya properti berbentuk jeruji atau kurungan gitu, hingga menyebabkan para fansnya ini berpikir bahwa sebenarnya apa yang ia inginkan itu merupakan suatu bentuk yang menggambarkan kehidupannya yang terkurung serta terkekang. Bahkan pada tahun 2019 saat ia ingin menggelar konser di Las Vegas, konser tahunan yang fenomenal itu, dia membatalkan secara sepihak yang dilandaskan alasan bahwa dia ingin menjaga ayahnya yang sedang sakit. Dia mengatakan ingin vakum terlebih dahulu di dunia industri, dan pada tahun yang sama, 2019, pada bulan April, dia dikabarkan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan mendengar hal itu, para fans Britney, fanbase-nya Britney ini melakukan podcast dan mendapatkan salah satu rekaman suara yang dikirim oleh paralegal dari Britney Spears yang berbunyi seperti ini. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I'm no longer with them. And what is happening is disturbing to say the least. So basically, Britney was in rehearsal for nomination. It came to Jamie's attention, Jamie Spears, that Britney was not taking her medication as prescribed. She was missing a lot of doses and just full on not taking them. So they got her to the doctor. The doctor said, "Okay, if you don't want these medications, let's get you on a new one." Well, she refused to take the new one. So Jamie said, "Either you take this medication, or the show's off, and I'm pulling my support, and you can't do it." Britney did not follow Jamie's instructions, and so he was true to his word. He pulled the show. He verbatim said, "Blame it on my illness," and that's when we get the early January Instagram. Fast forward a couple days, Britney's still not following through with her medication, and as you guys have mentioned, she is seen with Sam driving. A big no-no on. It's a big rule that she broke. Britney has been in the mental facility since mid-January. Of course. Setelah pernyataan dari sang paralegal itu, akhirnya para fanbase-nya Britney ini beramai-ramai demo di depan rumah sakit yang merawat Britney. Mereka mengatakan bahwa Britney itu tidak sakit dan ayahnya harus mencabut conservatorship atas dirinya. Nah, akhirnya pada tahun yang sama, 2019, pada bulan September, akhirnya sang ayah memberikan hak conservatorship-nya kepada manajer pembantu Britney yang bernama Jody hingga 31 Januari 2020. Tapi karena Miss Rona, akhirnya conservatorship-nya itu diperpanjang hingga Agustus 2020. Jadi kenapa hashtag Free Britney ini ramai diperbincangkan kembali? Karena pada bulan Juli ini tahun 2020, pada tanggal 22, Britney akan ke pengadilan untuk mencabut conservatorship ini. Nah, tapi kenapa dia membutuhkan pertolongan kepada para fansnya, kepada kita? Itu dikarenakan saat dia ke pengadilan, dia masih dengan pengacara ayahnya. Oleh karena itu, dia membuat petisi yang jika ditandatangani oleh 200.000 orang, dia dapat memilih pengacaranya sendiri. Dan Ibu Britney ini yang telah bercerai sama ayahnya sudah lama ini mendukung atas petisi-petisi yang dilakukan oleh Britney Spears ini. Nah, jadi gitu kenapa hashtag Free Britney ramai diperbincangkan di Twitter ataupun TikTok. Kita masuk ke pembahasan Jonathan Galindo. Siapa sih Jonathan Galindo itu? Dan kenapa nama dia viral di belakangan ini di platform TikTok, di platform Instagram? Jadi singkat ceritanya, Jonathan Galindo itu merupakan seorang pedofil ya, di mana ia mengincar korbannya dengan cara mengirimkan direct message di sosial media ke beberapa korbannya. Dan di situ saat ia menculik, dia memiliki dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengajaknya. Jika tidak mau diajak, ya wajar lah, anak kecil diajak. Itu kan riskan ya orang tuanya. Akhirnya yang kedua, dia membagikan link yang dimana saat kita mengeklik link itu, maka akan terlacak rumah kita dan dia dapat menculik anak tersebut. Nah, Jonathan Galindo ini yang merupakan seorang pedofilia berparas, berbentuk mukanya itu mirip anjingnya Mickey Mouse yang bernama Goofy yang ada di Disneyland. Ya kan? Dan di balik wajahnya yang ia bentuk menyerupai Goofy itu ada cerita tersendiri di mana dia sangat terobsesi dengan Disneyland. Dia sangat-sangat
menyukai, wajar sih sebenarnya. Aku juga suka beberapa tokoh kartun di Disney. Nah, tapi saking dia obsesnya, dia pernah mengapply lamaran di Disneyland, di mana Disneyland itu rata-rata pengunjung merupakan anak-anak. Melamar kerja di situ, dia tes, dan saat dia tes psikologinya, pihak HR di Disneyland mendapatkan hasilnya bahwa dia merupakan seorang pedofil ya. Akhirnya dia tidak diterima dan akhirnya dia frustasi, dia mengubah bentuk mukanya itu menjadi sosok salah satu kartun di Disney. Tapi kalau diperhatikan bentuk wajahnya itu bukan karena operasi ya, kan sekarang udah canggih, makeup udah bisa tambahin lilin ataupun kelihatan dari alisnya itu kayak ditutup oleh foundation. Nah, di saat para korban itu udah ditangkap oleh Jonathan Galindo, dia mendandani korbannya itu menyerupai dirinya, yaitu membentuk seperti muka si Goofy, dan akhirnya melakukan perbuatan pemerkosaan. Nah, jadi sebenarnya Jonathan Galindo ini itu udah berita lama yang dimana pada tahun 2017 sudah ditangkap atas nama Jonathan Galindo, yang dimana dia berstatus warganegaraan Italia. Nah, tapi di sini terup kembali berita Jonathan Galindo yang berstatus kewarganegaraan Spanyol. Jadi ini aku mau cerita versi dari Carlos Slim-nya nih, versi dari Spanyolnya, di mana berita ini diangkat kembali oleh salah satu selebgram yang bernama Carlos Slim, yang dimana dia memiliki followers atau pengikut sebanyak 1,7 juta. Dia mengunggah konten yang berisi tentang Jonathan Galindo, sehingga nama Jonathan Galindo itu terekspos kembali, terblow up siapa sebenarnya Jonathan Galindo ini. Karena sudah lumayan banyak followersnya, akhirnya para followers dari selebgram ini beramai-ramai mereport akun yang bernama Jonathan Galindo, mau itu Facebook, Twitter, TikTok, segala apapun direport. Akhirnya salah satu akun dari Jonathan Galindo itu terban. Nah, mungkin karena si Jonathan Galindo ini akunnya terban, ditutup oleh pihak platform, akhirnya Jonathan Galindo ini kayak geram, kesal, dan akhirnya dikatakan meneror Carlos Slim. Jadi di kontennya si Carlos Slim ini mengatakan bahwa Jonathan Galindo itu seorang pedofilia, suka sama anak kecil, suka memperkosa anak kecil, ataupun hal-hal tabu yang seperti itu. Nah, juga dikatakan bahwa Jonathan Galindo menghidupkan kembali permainan Blue Whale Challenge, yaitu merupakan tantangan paus biru. Nah, Blue Whale Challenge ini merupakan permainan yang dimana para pemainnya diajak untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan selama 50 hari. By the way, permainan ini cukup berbahaya karena secara bertahap pemain diharuskan untuk bunuh diri. Itu ada di salah satu TikTok yang dimainkan oleh seorang wanita, yang dimana pada step challenge yang dia laksanakan, dia harus melompati balkon rumah dia, dari satu balkon ke balkon rumah lainnya. Gila nggak tuh? Untung dia mengatakan kepada ibunya. Di saat kita memberi pesan atau mengirim DM kepada Jonathan Galindo, maka Jonathan Galindo akan mulai berikan challenge hingga 50 challenge kepada orang yang berani nge-DM dia. Nah, kembali lagi ke kasus Jonathan Galindo ini yang bersama Carlos Slim, Dimana naik lagi, terblow up siapa Jonathan Galindo, dan akhirnya si Jonathan Galindo meneror si Carlos Slim ini. Tapi yang aku bikin anehnya itu, yang aku berpikiran aneh, kenapa Carlos Slim ini mengupload tentang dirinya diteror oleh Jonathan Galindo itu sangatlah rapi dan apik, teman-teman. Jadi di sini diceritakan oleh Carlos Slim bahwa Jonathan Galindo merupakan seorang hacker, dia seorang yang pintar, dan mengatakan bahwa Jonathan Galindo itu dapat bermain ilmu hitam karena dia mampu meneror Carlos Slim. Nah, kita lihat video yang di-highlight dia yang merupakan runtutan teror yang dilakukan oleh Jonathan Galindo terhadap dirinya. Oh ya, bagi kalian yang tidak menyukai jump scare, hati-hati karena video ini mengandung beberapa jump scare, karena aku pun juga beberapa kali kaget. Jadi aku ingin memperingatkan kalian. Jadi ini story pertama dia yang mengatakan bahwa kejadian bermula pada tanggal 29 Mei. Lalu dia di sini berterima kasih kepada sang nenek yang telah membebaskan dia dari tempat rehabilitasinya dari rumah sakit. Nah, terus dia kayak pulang excited, kayak ada sesuatu yang ingin ia beritahukan pada malam harinya untuk followersnya. Terus akhirnya dia kayak merasa saking excitednya, tapi dia mendapati bahwa rumahnya telah dipagari.
Tapi ternyata rumahnya itu dipagari dengan papan yang disonggok dengan kayu. Akhirnya dia bertanya kepada tukang bersih-bersih di sekitar rumahnya, tapi dikatakan oleh tukang bersih-bersih itu bahwa rumah ini telah kosong selama 8 bulan. Tukang bersih-bersih terlihat kurang acuh. Sehingga dia kembali ke depan rumahnya dan rumahnya terkunci serta jendelanya ditutupi kain putih. Akhirnya dia rumah sebelahnya, tetangganya, dan loncat dari atas. Udah kayak maling. Akhirnya dia sampai ke rumahnya dan dia masuk ke dalam tempat persimpanan dan ternyata semuanya ditutupi dengan lembaran kain putih. Ini merupakan salah satu hadiah dari ibunya. Dan tiba-tiba hadiah itu, lukisan itu telah dicoret-coret dan dirusakkan. Un regalo de mi mamá. También está destruido. Está rayado, está tachado. Dan ini ada patung Bunda Maria yang dibalik tidak tahu oleh siapa. Dan akhirnya dia naik ke atas. Dan dia melihat di TV itu ada sesosok yang mirip sekali dengan dia. Tiba-tiba terganti. Akhirnya TV itu dirusak sama dia dengan pemukul golf kayaknya ya. Hingga TV itu rusak dan dia nggak ngerti apa-apa. Dan tiba-tiba televisinya muncul kembali dan masih utuh di tempat yang semula. Terus dia keluar, pagar-pagar itu semuanya udah gak ada. Dan pada malam harinya dia bingung, ada yang parkir di depan rumahnya, tapi dalamnya itu ada seorang wanita yang meminta bantuan. Y de pronto empecé a escuchar de que tocaban y tocaban y tocaban durísimo. Me asomo por la ventana. Dan wanita itu hanya teriak-teriak kayak orang gila, tapi dia akhirnya menelpon polisi. Dan dari jendela ini dia melihat segala aktivitas di luar. Terlihat jelas jalanan itu semuanya tenang, gak ada apa-apa. Akhirnya dia pergi untuk memeriksa sembari menunggu polisi. Terlihat jelas bahwa wanita itu hanya teriak-teriak, dia nggak tahu mau ngapain karena wanita itu tidak memberi clue. Akhirnya polisi tiba, tapi polisi ini seperti mencari-cari sesuatu selain wanita ini. Tidak tahu jelas itu apa. Dan saat dia kembali, TV-nya nyala tetapi layarnya seperti terbalik. Salto ya. Nah, akhirnya dia menutupi televisi dengan kain putih dan berniat untuk membakarnya besok pagi. Dan dia merasa membaca pesan bahwa mereka kayak mengirim pesan dari TV itu. Dan terdengar suara minta tolong, pas dibuka nggak ada apa-apa. Dan tiba-tiba ada orang dong di depan rumahnya itu jam 1 pagi. Dan akhirnya dia kembali ke kamarnya karena mendengar suara televisi yang menyala. Dan saat dia buka, televisi itu menampilkan apa yang di depannya. Seperti ada kamera padahal nggak ada kamera gitu. Kayak ada kamera CCTV tapi padahal nggak ada. Dan akhirnya dia penasaran, dia rekam terus. And then orang itu menghilang. Dan lalu dia mendekatinya lagi dan ketika lampunya mati. Dan tiba-tiba TV dia jatuh.
terus kayak ada suara dari balik pintu itu. Akhirnya dia keluar, dia berniat untuk ke rumah sakit karena itu yang terdekat dari rumahnya. Tapi saat masuk rumah sakit, benar-benar kosong, tidak ada siapapun, tidak ada satpam, tidak ada petugas. Padahal hari itu kan hari COVID ya, aturan kan ramai. Buenas noches. ¿Hay alguien? Nah, akhirnya dia keluar tapi merasa dalam perjalanannya itu dia memutari ke situ lagi, padahal jalannya lurus. Dia ngelihat rumah ini nyampe 6 kali. Dan pada saat dia melihat Google, dia ada di tengah lautan. I don't know. Dan memang benar-benar jalan itu berulang. Sí, el camino se está repitiendo. Sehingga sampai dia ke suatu tempat pagar orange. Lalu dia masuk ke dalamnya, tiba-tiba kayak ada sesosok. Menurut aku kayak bukan manusia. No tiene nada que estar haciendo aquí. Perhatiin deh jelas-jelas. Akhirnya dia lari ya. Iyalah, gue juga kalau ngeliat juga lari. Akhirnya dia melihat TV yang di dalamnya tuh kayak ada airnya gitu. Tiba-tiba dia melihat penemuan dia kayak T-Rex dong. Akhirnya dia bawa ini sebagai barang bukti bahwa dia pernah ke tempat ini. Tiba-tiba mobilnya terbuka, seperti ada yang membuka, tapi dilihat dan setelah paginya dia menceritakan kembali, tiba-tiba air kolamnya bergerak bergelombang, udah kayak kolam tsunami. Gak wajar sih. Jadi pada beberapa waktu lalu dia dikejutkan oleh adanya buaya, makanya dia gak berani ngecek pas gelombang-gelombang itu. Porfa, se habla la fe que sí venga, porque sí están apuntando a la casa. Es por lo de la esta de que puso la lista en el. Dan ini suasana ketika sudah malam hari kembali dan terdengar suara orang kayak mau memecahkan jendela dia gitu. Tiba-tiba ada sesosok Jonathan Galindo. Akhirnya Jonathan Galindo itu mendekat ke arah rumahnya dan sudah sampai teras tapi terhalang oleh kaca rumah. Oke, itu freak sih. Itu serem sih, kalau aku jadi dia aku gak berani. Dia masih bisa sempat-sempatnya untuk ngerekam, padahal itu udah hanya sebatas kaca. Dan di situ terlihat Jonathan Galindo sedang telepon. Nah, jadi sebenarnya Carlos Slim ini hanya mengulur waktu karena dia sebelumnya sudah memanggil polisi dan dia hanya mengulur-ngulur waktu agar polisi dapat menangkap Jonathan Galindo. Nah, tapi di saat Jonathan Galindo tahu dia lagi direkam, dia malah jadi sangat bagus, sopan. Nah, setelah Jonathan Galindo tertangkap polisi, akhirnya Carlos Slim itu keluar melihat keadaan sekitar, apa yang terjadi, apakah ada yang rusak, dan tiba-tiba dia mendapatkan satu buah tas. Mandar las fotos, pero ya no las tengo en mi casa. Y al parecer estaba acampando. Yang di dalamnya itu ada peralatan-peralatan untuk si Jonathan Galindo itu ngehack ya. Jadi di situ Carlos Slim itu mengatakan bahwa karena Jonathan Galindo itu seorang hacker, dia dapat melacak keberadaan dari Carlos Slim. Kesal kepada Carlos Slim karena reputasinya jatuh. Semua orang tahu tentang Jonathan Galindo. Akhirnya Jonathan Galindo nyamperin dan meneror si Carlos Slim ini. Setelah tertangkapnya Jonathan Galindo ini kan seharusnya sudah clear masalah, sudah bahagia lah Carlos Slim, sudah tidak ada teror-meneror lagi lah. Nah, tapi banyak orang followers dari Carlos Slim ini yang menanyakan keberadaan Carlos Slim karena dia sudah hilang dari 4 Juni 2020. Jadi setelah dia mengunggah ini semua kan tentang Jonathan Galindo, dia tidak pernah muncul lagi di Instagram dia dari 4 Juni. Terakhir itu 4 Juni di uploadannya.
Nah, tapi aku bingung kenapa orang-orang itu menyangka bahwa Carlos Slim ini telah diculik oleh Jonathan Galindo. Karena yang pertama, Jonathan Galindo itu sudah ditangkap. Mungkin ada rekan-rekan yang mengatasnamakan Jonathan Galindo atau rekan-rekan dari Jonathan Galindo. Tapi kalau aku lihat, aku cek dari TikTok, dari YouTube dia telah nge-post itu 22 Juni ataupun nge-post baru kemarin loh TikTok dia. Hello. Yes. Jadi aku nggak tahu kenapa orang-orang pada bilang Carlos Slim menghilang, padahal dia hanya menghilang di Instagram. Jadi itu guys cerita dari Jonathan Galindo. Jadi di sini aku ngerangkum beberapa teori yang muncul di otak aku. Yang pertama, si Jonathan Galindo ini telah keluar dari penjara, entah dia kabur atau bebas dan menculik Carlos Slim. Dan yang kedua, sebenarnya ternyata Jonathan Galindo memiliki rekan-rekan karena kan kita nggak tahu. Yang tadi aku bilang aja, pada tahun 2017 aja itu sudah ditangkap atas nama Jonathan Galindo dengan kebangsaan Itali. Tapi tidak tahu kenapa muncul Jonathan Galindo selanjutnya yang berkebangsaan Spanyol, yang ada di Spanyol. Jadi kita nggak tahu spesifiknya Jonathan Galindo itu ada berapa atau memiliki rekan yang berkemungkinan rekan-rekannya itu menculik Carlos Slim. Dan yang ketiga, 3 dan 4 ini kayaknya spekulasi yang aku pikirin sih. Yang ketiga ini, Carlos Slim itu hanya ingin menaikkan nama dengan cara membuat vlog story kayak IG story dia gitu, kayak beruntun story-nya soalnya epic banget gitu, kayak tersusun rapih banget. Jadi hanya sebatas pansos ya. Nah, terlihat dari dia menghancurkan TV tapi tiba-tiba TV-nya bagus kembali. Ilmu kita memang ada kayak gitu ya. Dan akhirnya dia mencari sensasi lagi dengan kehilangan dirinya yang tidak ngepost Instagram apa-apa lagi. Seakan-akan publik mencari dia, kemana Carlos Slim? Kok setelah menceritakan tentang Jonathan Galindo dia menghilang, ataukah dia diculik hingga dia tenar. Sebenarnya ini tenar kan di Spanyol, tiba-tiba tenar di Indonesia juga. Coba bayangkan, dengan cerita-ceritanya itu dia manipulasi cerita itu, akhirnya dia terkenal di beberapa negara, kan bisa jadi. Dan yang keempat, sebenarnya hampir sama seperti yang ketiga, dia ingin mencari nama, tapi sebenarnya dia nggak niat menghilang. Tapi karena kita yang udah bermain dengan pemikiran-pemikiran, udah terlarut dalam cerita-cerita dia, di diri kita sendiri, diri para followers Carlos Slim ini yang mengatakan bahwa dia hilang, padahal dia nggak hilang. Jadi itu semua kisah dari Jonathan Galindo versi Spanyol. Versi Carlos Slim aku nggak tahu mana yang benar, mungkin kalian bisa sendiri yang menilai melalui video-video yang ia unggah. Dan yang bikin aku berspekulasi, teori ketiga sama 4 ini kayaknya lebih bagus deh, karena Carlos Slim terlihat dalam unggahan-unggahan sebelum dia diteror ini, dia memang mengunggah banyak cerita tentang misteri. Bahkan host tournya aja itu dibuat se-epic dan se-horror, se-misteri mungkin. A mediados de enero del 2019, el 911 recibió una llamada que cambiaría la vida de un mexicano, Carlos Name. Asegura que días previos había olores de animal muerto. Hola, llegaron súper puntuales, qué bueno. Dan juga pada saat diteror itu dia bikin highlight itu CR7 tentang kasus yang ketujuh, tentang paranormal activity yang ketujuh, yang dimana berarti dia punya paranormal activity 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga ketujuh, yaitu Jonathan Galindo ini. Bahkan di salah satu highlight itu ada SE yang di situ itu diartikan dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan setan. Nah, jadi itu guys semua deretan cerita tentang Britney Spears, tentang Jonathan Galindo. Jadi semoga untuk Britney dapat memutuskan conservatorship-nya dan dapat hidup bebas. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh bisa tahu mengenai Britney ini, tahu tentang Jonathan Galindo, dan bisa sebagai topik pembicaraan di gosip-gosip kalian. So thank you for watching.